adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumisan Korea. Kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai persamaan kuadrat ya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai soal-soalnya. Nah, soal-soalnya seperti apa yang akan kita kerjakan hari ini? Coba kita lihat dari soal nomor pertama. Di sini ada soal, katanya luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ya, di sini kata kuncinya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, ini kita menggunakan ada rumus di sini luas persegi panjang ya. Solusinya bisa kita misalkan terlebih dahulu. Misalnya untuk panjang tanah kita ganti dengan simbol P, berarti P meter. Selanjutnya lebar tanah kita simbol dengan X meter. Nah, untuk seperti ini kalau kita lihat katanya di sini di soal panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jadi P itu sama dengan 12 ditambah dengan X, ya, lebih panjang dari lebarnya, seperti itu. Jadi P sama dengan 12 ditambah X meter. Luas tanah, kalau kita lihat rumus persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Sedangkan di sini kita mau mencari lebarnya dulu ya. Mungkin kita cari dulu lebarnya. Kalau panjangnya nanti kan di sini 12 ditambah dengan lebarnya. Nanti kita cari dulu X-nya di sini. Di sini sudah diketahui luas persegi panjangnya itu adalah 4000. Kita tuliskan saja di sini ya. 4.320 meter persegi ini kan sama dengan panjangnya tadi adalah 12 ditambah dengan X. Nah, ini yang sudah diketahui panjangnya itu adalah 12 plus X. Kita kalikan dengan lebarnya. Lebarnya di situ adalah X. Oke, kita lanjutkan, kita sederhanakan. 4.320 sama dengan ini kalau kita kalikan 12 dikali dengan X adalah 12X dan X yang ini adalah dikali dengan X ini X pangkat 2. Kita ikutkan urutan yang lebih tinggi pangkatnya ya. X pangkat 2 ditambah dengan 12X. Ini kita gabungkan. Jadi kalau kita lihat nanti, kalau kita gabungkan yang X pangkat 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadinya X pangkat 2 yang 12X pun tidak kita pindahkan ya, yang 4000 aja karena ini udah nilainya positif. Jadi kalau kita tulis X pangkat 2 plus 12X dikurangkan dengan 4.320. Nah, ini tentang pemindahan suku pada ruas garis, pada ruas-ruasnya ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ya, jadi kita menemukan persamaan di sini untuk luas tanahnya. X pangkat 2 plus 12X min 4.320. Kita mau mencari lebarnya, berarti kita mencari X-nya ini. Berarti kita bisa menggunakan konsep pada persamaan kuadrat ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kita bisa menemukan A, B, dan C. Nah, nanti kita mencari nilai X-nya itu, kakak mau menggunakan rumus ABC. Sebelumnya sudah kakak ajarkan ada 3 cara ya untuk mencari akar atau untuk mencari X dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau dari persamaan ini kita temukan nilai A-nya itu adalah 1, B-nya itu sama dengan 12, sedangkan yang C-nya itu adalah negatif 4.320. Nah, jadi kita lanjutkan di sini untuk mencari nilai X-nya dengan menggunakan rumus ABC karena kita mencarinya tadi nilai A, B, dan C-nya ya. Kalau adik-adik bisa cara lain silahkan, tidak apa-apa. Rumus ABC itu sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita gantikan nilai-nilai sudah yang diketahui. Negatif B, berarti negatif 12. Kita lihat di sini ya. Negatif 12 plus minus akar B pangkat 12, berarti negatif 12. Positif ya.
12 pangkat 2 min 4, A-nya itu adalah 1, jadi ini dikali dengan 1, C-nya kita kalikan dengan negatif 4.320. Nah, seperti itu. Bawahnya kita bagi dengan 2A, berarti 2 dikali dengan 1. Seperti itu ya. X sama dengan, kita kalikan atau kita sederhanakan, ini negatif 12 plus minus akar dari, kalau kita hitung dulu di sini yang di dalam kurungnya 12 pangkat 2 itu 144. Ini kita kalikan semua, 4 dikali 1 dikali negatif 4.320. Ini hasilnya adalah positif 17.424. Ini adik-adik coba hitung, takutnya kakak salah hitung ya. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Ini kita sederhanakan yang di dalam kurung ini juga ya. Jadi X sama dengan negatif 12 plus minus akar dari, ini kita jumlahkan menjadi 17.000. Ini salah ya. Nyata langsung kakak tahu. Ini salah. 12. Ini 280. Nah, ini hitungannya itu adalah 424. Ini per 2. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, X sama dengan negatif 12 plus minus, ini hasilnya adalah 132 per 2. Nah, itu. Kita sudah mendapatkan nilai X di sini. Karena ini plus minus, kita lanjutkan lagi untuk mencari X1 dan X2-nya. Karena ada 2 akar-akarnya ya. Kita lanjutkan, ganti slide. Di sini kita tulis untuk X1-nya, sini ya. X1 sama dengan, kita ambil yang positifnya, berarti negatif 12 ditambah 132 per 2 sama dengan, ini adalah 120 per 2. Jadi untuk X1 nilainya sama dengan 60. Nah, yang satunya lagi, kita untuk hitung yang X2-nya, kita ambil untuk negatifnya ya. Negatif 12 dikurangkan dengan 132 bagi 2. Sama dengan negatif 144 kita bagi dengan 2. Jadi di sini untuk X2-nya sama dengan negatif 72. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk lebarnya karena X tadi lebar. Tapi karena lebar itu tidak pernah negatif, ya. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah itu tidak pernah negatif, maka X yang memenuhi adalah yang X1. Jadi kita ambilnya yang X1 saja. Jadi cukup yang lebarnya kita ambil 1, X sama dengan 60. Seperti itu. Nah, untuk yang kalau lebarnya 60, maka panjang tanahnya adalah yang tadi. Panjang tanah tadi adalah 12 ditambah dengan X kan ya? Jadi tinggal kita jumlahkan 12 ditambah dengan 60. Jadi panjang tanahnya adalah 72 meter. Seperti itu ya. Lebarnya sudah pasti adalah yang X-nya sama dengan 60 meter. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi konsep persamaan padat kita gunakan pada panjang dan lebar sebuah tanah. Untuk soal selanjutnya, nyatakan persamaan ini 3 dikali dengan X pangkat 2 plus 1 sama dengan X dikalikan dengan X min 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, solusinya tinggal kita sederhanakan lagi. Ini kurang lebih sama ya pengerjaannya ketika adik-adik mengerjakan pada materi aljabar ya. Jadi langkahnya yang pertama adalah 3X ini kita kalikan dengan X pangkat 2. Itu hasilnya adalah 3X pangkat 2. Selanjutnya 3X ini ke sini sudah, terus kita kalikan ke sini. 3 kali 1 berarti 3. Di sini berarti positif 3. Sama dengan, nah ini langkah yang lagi sebelah kanan untuk ruas kanan, X dikali dengan X pangkat 2. Selanjutnya X ini kita kalikan dengan negatif 3, jadinya negatif 3X.
Kita sederhanakan atau kita dekatkan yang suku-suku sejenisnya. Boleh kita pindahkan yang sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri semua ya. Atau pindahkan ke sebelah kiri, yang ininya kita dekatkan. Yang 3x pangkat 2 dikurangkan dengan x pangkat 2, ini jadi pengurangan, pindah. Terus yang ini sukunya hanya ada x, positif 3x. Ini tadi ada 3, positif 3. Jadi sebelah kanannya, ruas kanan tidak ada lagi, jadinya 0. Kita sederhanakan lagi, 3 dikurangkan dengan 1 adalah 2x pangkat 2. Ini plus 3x, ini plus 3, sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ada yang memiliki pangkat 2, pangkat 1 variabelnya, dan di sini tidak ada variabelnya atau variabelnya pangkat 0. Itu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x pangkat 2 plus 2x min 15 sama dengan 0. Adik-adik silahkan pakai cara yang manapun, ada 3 dalam mencari akar persamaan kuadrat ya. Kita cari dengan menggunakan salah satu saja. Nah, kalau misalkan kakak mau pakai cara yang memfaktorkan, x pangkat 2 plus 2x min 15 sama dengan 0. Kita buat tanda kurung 2 dulu. Nah, seperti itu. Tanda kurung 2 sama dengan 0. Sini, karena x pangkat 2, kita x dengan x. Nanti kan untuk dikalikan x dengan x, kembali lagi ke x pangkat 2. Nah, di sini kita mengisinya adalah dua buah bilangan yang sama. Kalau dikalikan menjadi 2, kalau dijumlahkan menjadi negatif 15. Nah, yang masuk itu adalah angka 5 dan negatif 3. Ya enggak? Kalau kita jumlahkan 5 ditambah negatif 3, dapatnya 2. Kalau kita kalikan 5 dengan negatif 3, jadinya negatif 15. Jadi itu yang kita ambil. Positif 5 dan negatif 3. Ini adik-adik kalau penasaran silakan dikalikan, akan kembali lagi ke soal ini ya. Setelah ini kita dapat dua buah, kita pecahkan. Yang pertama adalah yang x plus 5 sama dengan 0, dan yang satu lagi adalah x min 3 sama dengan 0 juga. Nah, ini kita sederhanakan, yang 5 pindah ke kanan berarti menjadi x sama dengan negatif 5. Ini untuk x1. Yang satunya lagi di sini adalah x sama dengan positif 3. Ini untuk x2. Jadi, himpunan penyelesaiannya sudah kita temukan, nilainya adalah negatif 5 dan 3. Seperti itu. Oke. Next, ke soal selanjutnya. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 5? Nah, bagaimana solusinya untuk soal seperti ini? Kebalikan dari tadi ya, kalau tadi kita cari akarnya, kalau ini akarnya yang diketahui, kita buat persamaannya. Dari sini, kita sudah tahu x1-nya adalah yang 2. Itu ya. Sedangkan yang x2-nya adalah 5 itu. Adik-adik sama, untuk menyelesaikan atau membuat suatu persamaan kuadrat ada beberapa cara kan. Kakak pilih salah satunya juga. Kakak pakai yang rumus seperti ini. X pangkat 2 min x1. Kalau untuk yang variabel x-nya berarti x1-nya ditambah dengan x2. Ada x-nya untuk variabel, ditambah dengan hasil kali. X1 dan X2 dikali sama dengan 0. Nah, ini rumus ini jangan sampai adik-adik lupakan ya. Jadi ini menjadi X pangkat 2 min X1 dengan X2 nya kita jumlahkan. 2 ditambah 5. Ini X ditambah dengan dikali. Sekarang X1 dan X2 nya kita kali. Sama dengan 0. Jadi sederhananya adalah x pangkat 2, 5 tambah 2, ini 7, langsung kalikan dengan negatif, jadi negatif 7x. Yang ini 2 kali 5 adalah 10. Jadi plus 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaannya. Untuk soal akarnya itu adalah 2 dan 5. Next, kita lihat lagi, ada soal lagi. Tentukan nilai diskriminan persamaan min 3x pangkat 2 min 5x plus 2 sama dengan 0.
Masih ingatkah adik-adik diskriminan itu seperti apa rumusnya? Diskriminan atau di simbol D, ya D besar, sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu rumusnya. Kalau kita lihat di sini, ini B-nya, ini A-nya, ini C-nya. Gitu kan? B kuadrat berarti min 5, negatif 5. Jadi di sini negatif 5 pangkat 2 min 4 dikali negatif 3 untuk A-nya, C-nya adalah 2. Kita hitung, berarti ini sama dengan negatif 5 pangkat 2 itu adalah 25. Ini negatif 4 kali negatif 3 dikali 2 adalah positif 24. Nah, jadi nilai diskriminannya adalah 49. Seperti itu. Kalau 49 berarti D-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau lebih besar dari 0, berarti adik-adik coba cek apakah memiliki akar kembar atau akar yang berlainan atau tidak memiliki akar. Ini bisa kalian cek waktu kakak menjelaskan di video yang kedua ya, kalau nggak salah, mengenai persamaan kuadrat. Kita lihat lagi, ada soal lagi. Nah, kalau soal seperti ini kebalikannya. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat x pangkat 2 plus 7x plus c sama dengan 0 adalah 25, tentukan nilai c-nya. Berarti ini kebalikan dari tadi ya. Diskriminannya sudah diketahui, bandingkan dengan soal yang ini tadi. Diskriminannya sudah diketahui, kita mau mencari nilai ini. Kalau di sini kan berarti ininya 49-nya sudah diketahui, kita belum tahu ini nilainya 2. Nah, kalau solusinya seperti apa? Kita masih membutuhkan nilai diskriminan atau rumus diskriminannya ya. D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminannya sudah ketemu nilainya, di situ adalah 25. Sama dengan B kuadratnya itu adalah berarti 7 pangkat 2 min 4 kali 1 kali C. A-nya 1 ya, di situ. Berarti ini 25 sama dengan 49. 4 kali 1 kali C berarti 4C. Kita pindahkan ruas yang 4C-nya negatif biar jadi positif. Nanti kita mau mencari nilai C-nya, berarti 4C sama dengan 49, 25, jadi negatif 25 di sini. Berarti C sama dengan 49 dikurangkan 25 adalah 24. Ya, 4-nya langsung kita bagi untuk di sini. Jadi nilai C-nya 24 bagi 4 adalah 6. Nah, jadi untuk mendapatkan diskriminan 25 itu nilai C di sini haruslah 6. Gitu ya. Kita lanjutkan satu soal berikutnya. Akar-akar persamaan 3x pangkat 2 min 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ini akarnya ya, biasanya kita kan kalau akar itu pakai simbol x1, x2. Ini nggak apa-apa, ini diganti saja simbol, hanya simbol saja. Akar dari persamaan ini adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah alfa plus 3 dan beta plus 3. Ini anggap saja sama ya, ini anggap waktu kita soal yang biasanya kan ini x1, ini x2, seperti itu. Ini juga tapi untuk persamaan yang baru, jadi kita bukan pakai yang ini nanti, tapi pakai yang ini, x1 dengan x2 yang ini untuk membuat persamaan baru. Hanya saja nanti nilai alfa ini kan kita belum tahu, kita ambilnya dari sini, jadi dari alfa dan beta ini. Jadi tetap kita harus mengetahui nilai alfa dan beta ini. Kalau adik-adik mau menggunakan alfa dan beta pakai rumus ABC, silahkan. Pada video yang sebelumnya kakak pernah memberikan bentuk soal seperti ini. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan dengan cara yang berbeda ya. Kita misalkan untuk solusinya, kita misalkan saja nih di sini. Misalkan untuk yang alfa plus 3 itu kita, karena terlalu panjang ya, kakak ganti simbol dengan x1. Tapi untuk x1 yang baru nanti ya. Selanjutnya yang ini, yang beta ditambah dengan 3 ini,
kita ganti dengan simbol X2 nanti biar lebih pendek. Nah, kita adik-adik untuk menyelesaikan dengan cara ini harus mengingat kembali karakteristik pada persamaan kuadrat yang ada rumus akar penjumlahan sama perkalian itu ya, yang min B per A atau C per A. Nah, itu harus dibuka lagi, harus diingat lagi. Kita yang perkaliannya dulu, yang penjumlahnya dulu deh. Yang X1 kalau kita jumlahkan dengan X2. Kenapa? Maka menggunakan mencari ini dulu X1 dengan X2, nanti X1 tambah X2, X1 kali X2. Karena kakak mau membuat persamaan barunya itu dengan rumus seperti ini. X pangkat 2 min X1 ditambah dengan X2, X ya, ditambah dengan hasil kali. X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Nah, kakak mau pakai rumus ini nanti, berarti kakak tinggal nyari ini aja dulu, ya kan? Yang penjumlahan dengan perkalian. Tapi dari persamaan akar yang baru ini. Kita coba ya, X1 dan X2. Tapi kak ini belum alfa dan betanya, belum ketahui. Nah, kita coba dulu di sini. Nanti ada rumus yang min B per A itu, ya. Kita lihat di situ aja ditulisnya di sini. X1 plus X2 berarti kalau kita ganti adalah alfa ditambah 3 untuk X1 kan, kita tambahkan dengan yang ini X2 nya, beta tambah 3. Jadi kalau kita jumlahkan semua, alfa tambah beta tambah 3 tambah 3 ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi alfa tambah beta tambah 3 tambah 3. Ini alfa tambah beta. Masih ingat adik-adik kalau X1 ditambah dengan X2 nilainya adalah min B per A. Nah, itu kita gunakan di sini. Min B per A untuk yang ini. 3 tambah 3 berarti langsung kita jumlahkan jadi 6 ya. Jadi 6. Sama dengan, nah kita ambil dari sini. A, B, C-nya. Ini A, ini B, ini C. Min B berarti min 12 itu ya, per A ya. Ini A-nya adalah 3. Berarti ini nanti jadi positif kan? Min ketemu min ini kan ada minusnya ya. Tuh, min rumusnya kan min B per AB-nya adalah negatif. Jadi di sini adalah hasilnya adalah 4 ya. 4 ditambah 6 berarti jadinya adalah 10. Oke, nah itu 10. Terus kita lanjutkan yang X1 dikali dengan X2. Ini kita kalikan saja. Alfa ditambah dengan 3, kita kalikan dengan beta tambah 3. Sama dengan, ini perkalian juga, alfa kali beta, berarti alfa beta. Alfa kali 3, itu adalah 3 alfa, ditambah dengan, ini kalikan 3 beta, berarti jadinya, terus selanjutnya 3 kali 3 itu adalah 9. Sama dengan perkalian aljabar ya itu ya. Jadi di sini alfa beta ditambah dengan ini kita gabungkan. Jadinya 3 alfa plus ini alfa ya. Alfa plus beta. Jadi 3-nya kita keluarkan ya, kita sederhanakan, ditambah 9. Nah, ini jadinya kalau yang perkalian ini rumusnya adalah C per A. Ini adik-adik harus lihat lagi ya di karakteristik pada persamaan kuadrat itu. Ditambah dengan 3 alfa tambah beta tadi itu adalah yang ini kan. Nah, nih kan. Nih, ini yang penjumlahan. Sorry, bukan yang ini ya. Yang penjumlahan, kalau penjumlahan berarti kita yang ini. Ini hasilnya. Ini tadi adalah 4 ya, positif 4. Jadi kita kalikan dengan positif 4. Di sini 4. Ditambah dengan 9. Lanjut, kita tulis di situ C per A-nya. Ini ya, C per A berarti C-nya adalah 2 per 3. Ditambah
12 tambah 9. Oke, kita hitung di sini sama dengan, nah ini kita 2/3 ditambah dengan 12 ditambah dengan 9. Adik-adik coba dihitung, nilainya itu adalah boleh kalikan dengan 3, jadi nanti 2 ditambah dengan 36, ya. Ini kan kita hilangkan dulu yang 3-nya, jadi 2 ditambah 36 ditambah dengan 9 kali 3 itu berarti 27. Nah, itu nanti disederhanakan biar tidak ada angka 3-nya ini, gitu. Jadi nanti hasilnya adalah 65. Oke, di sini 65. Mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Selanjutnya, nah, kalau kita sudah menemukan nilai X di X1 ditambah X2, sedangkan X1 dan dikali dengan X2 itu juga nilainya adalah 65, kita baru bisa menulis persamaan barunya, kita membuat persamaan baru. Persamaan baru ya. Seperti itu. Nah, persamaan barunya itu adalah sama dengan rumusnya tadi yang di atas ini, maka sebutkan X pangkat 2 itu adalah min X1 ditambah dengan X2 X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan, ini X pangkat 2 min X1 ditambah dengan X2 tadi itu adalah 10, berarti di sini 10X. Oke, ditambah dengan hasil kali tadi adalah 65 sama dengan 0. Nah, inilah adalah bentuk persamaan barunya. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai ketemu pada video selanjutnya.